Baik, kita mulai kuliah kita di topik 8. Baik, kali ini kita akan membahas tentang operasi vektor ya. Operasi vektor. Ya, jadi sama seperti eh, bentuk data yang lain ya. Misalnya kalau kita berhadapan dengan data yang skalar ya. Itu sebuah data itu bisa dioperasikan matematik ya, ditambah, dikurangi, dikali. Nah, vektor juga bisa ya. Bisa kita ilustrasikan dengan gambar ya. Bagaimana kalau vektor itu dioperasikan dengan, atau ini vektor di ruang dimensi 3 ya sekarang ya. Kita mau mengilustrasikan bagaimana gambar vektor di ruang dimensi 3 ya. Ya. Kalau ruang dimensi 2 kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita tingkatkan ya. Bagaimana vektor di ruang dimensi 3 ya. Oke, misalnya ini sumbu sumbu X, sumbu Y ya. Ini sumbu Y ya. Terus ini X-nya misalnya ini titik nol ya. Nah, kalau di ruang dimensi 3, oh sorry, ini X, sorry, ke atasnya ini bukan Y, ya. Y-nya ke sini ya. Jadi tiga dimensi. X itu horizontal, Y-nya itu adalah horizontal juga, tapi ke arah depan atau ke belakang kita, gitu ya. Di ruang dimensi 3 ya. Kita gambarkan ya. Benar ngerti ya, Mas? Dimensi 3. Jadi kalau digambar gini, kita butuh satu garis lagi, yang garisnya diagonalnya ya. Jadi mungkin seperti ini. Kita bisa dulu ya. Mungkin gambarnya seperti ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Ini. Nah, taruhlah segini ya. Terus gini. Nah, ini pas ya. Ya harus lurus diagonalnya ya. Nah, ini ya. Ini adalah sumbu Y. Nah, jadi ini sumbu Y. Kalau ke arah depan kita berarti Y positif. Ke belakang kita Y negatif ya. Sedangkan yang vertikal ini sumbu Z berarti ya. Kalau ke atas Z positif. Ke bawah ini Z negatif gitu ya. Gitu ya. Kalau X-nya adalah horizontalnya ke kanan positif, ke kiri negatif. Nah, gitu ya. Ini adalah koordinat di ruang dimensi 3 ya. Jadi gini, secara matematik itu ya, yang namanya dimensi, kalau manusia itu kan, manusia itu tinggal di ruang dimensi berapa coba? Kita ini tinggal di ruang dimensi, ada yang tahu? Iya, iya, iya. Kalau kalau menurut fisika, dimensinya ruang dan waktu. Nah, gitu ya. Kita ini ada di ruang dimensi 3 ya. Di satu-satu ada di waktu tertentu, di posisi koordinat tertentu. Nah, kalau sekarang pakai GPS ya koordinatnya. Sebenarnya kalau secara matematik yang namanya dimensi itu ada banyak ya. Nggak hanya sebatas tiga ya. Ada dimensi keempat, kelima sampai ke n itu ada secara matematik ya. Gitu. Nah, ini kita gambar dulu kalau ruang dimensi 3 ya. Jadi misalnya kita punya vektor. Kita gambar sembarang vektor misalnya ya. Ini ada vektor. Nah, ini ya. Nah, ada sebuah vektor, tebelin dikit boleh supaya, nah gitu ya. Kita kasih nama nih vektornya, apa misalnya V boleh ya. Vektor V terus, hmm, kalau penjumlahan pengurangan sudah kemarin ya. Nah, tapi kita ulang lagi juga boleh ya. Bagaimana kalau perkalian nih? Hmm, kita gambar lagi vektor yang lain ya, misalnya ini. Kita gambar lagi vektor yang lain. Oh, sorry. Kalau di ruang dimensi 3 gini loh ya. Koordinatnya ada tiga kan. Jadi kita tulis dulu ya koordinatnya. Oke, sekarang lagi nih. Kita sedang belajar operasi vektor ya. Sampai perkalian nanti di ruang dimensi 3. Nah, oke. Kita akan pelajari sampai pengertian perkalian vektor ya. Dan waktunya cukup ya, karena saya cuma pakai Zoom gratis nih.
Oke. Misalnya kita punya vektor, vektornya V ini ya. V, elemennya apa nih V ini? Elemennya misalnya 3 3 itu X-nya 3 ya. Y-nya 2 misalnya. Ya, dah. Kalau X-nya 3 segini. Oh, Y-nya 3 juga nih. Y-nya 3 ya. Oh, sorry. Saya jatuhnya di sini ya. Kalau 3 Y-nya atau 2 aja nih. X-nya 2, Y-nya 2 juga. Ya, Y-nya 2 juga nih. Terus Z-nya berapa nih? Z-nya 2 berarti jatuhnya di kalau 2, Y-nya 2 jatuhnya di sini. Oh, Y-nya 1. Ah, Y-nya 1 ya. Y-nya 1. eh, Tinggal Z-nya. Z-nya dari sini. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 nih. Kita cek ya. Jadi gini, kalau membuat vektor di ruang dimensi 3 itu harus dengan bantuan jajar genjang ya di titik koordinat yang kita gambar ini. Jadi misalnya ini, kalau x-nya satu, x-nya 2 berarti kan gini ya segini. Nah, karena y-nya 1 berarti sampai sini. Nanti. Oke. Nah, jadi kita gambar ini. Terus kita gambar lagi. Ini jajar genjang atau bidang area yang horizontal ya. Terus kita gambar juga area yang vertikal ya. Sorry ya, ruangannya berisik ya. Nah, yang apa? Ruang apa vertikalnya juga harus kita gambar. Jadi seperti ini, terus, nah dia harus ini, dia turun 1. Nah ini jajarinya berarti ya, hanya naik butuh 1 titik. Nah, berarti ini. Oke, terus coba saya warnanya saya ubah agak terang ya. Terus saya pindah ke belakang coba. Nah, gini ya. Nah, gitu ya. Jadi ini posisi vektornya ya. Ada di kuadran 1 sebenarnya ini vektornya ya. Kayak gitu kira-kira ya, gambar vektornya ya. Jadi koordinatnya apa tadi? Ini 2 ya. Terus ini 1. Yang ini Z-nya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya 5 ya? Ini 5. Oh, sorry. Nah, Y-nya ini sebenarnya ke sini nulisnya ya. Satunya di sini dia. Oh, nggak kelihatan nih oleh karena ketutup ini ya. Jadi Y-nya tuh gini koordinatnya ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6. Nah gitu ya searah garis ini ya. Oke. Mudah-mudahan terlihat lah ya. Sekarang misalnya ada vektor lagi yang lain. Misalnya vektor W. Ya. Vektor W. Kita gambar lagi misalnya ya. Biar jelas ya. Kita gambar aja. Vektor W-nya kita gambar agak pendek tapi mungkin agak rendah tapi panjangnya lebih jauh misalnya. Misalnya oke lah taruhlah segini atau segini ya. Oke. Oke. Nah kayak gini ya. Oke. Ini vektor W. Nah, koordinatnya apa nih? Koordinatnya ya. Koordinatnya misalnya ini kan lurusnya harus ke sini ya. Atau agak kita naikkan boleh sih kan. Nah, ini berarti gini. Copy V. Saya gambar itunya sekarang ya. Saya pindah aja lah nih ya, yang untuk pemandunya nih ya. Untuk mengetahui koordinat dari sini ya. Jadi misalnya nih asalnya dari sini. Oh, nggak bisa ternyata. Saya harus gambar sendiri ya. Saya ulang aja lah ya. Saya gambar poligon lagi. Saya gambar jajar genjang lagi ya untuk membantu memahami posisi koordinatnya ya.
Jadi dari ini posisi X-nya misalnya gini, atau segini boleh. Berarti dia harus miring ke sini. Nah, atau ke sini juga boleh sih. Segini ya. Nah, boleh. Terus dia ini bergerak dua ya. Nah, ya udah ini dari sini. Pas nimpa sumbu Y-nya ini ya. Nah, ini bidang horizontalnya ya. Bidang horizontalnya. Nah, sekarang bidang vertikalnya gimana? Untuk mengetahui bidang vertikalnya, jadi saya gambar sini misalnya ya. Nah, vertikal berarti ke atas ini. Nah, gitu kan. Terus ini kan dari sumbu X itu kan naik dua ya. Berarti sini turun dua juga. Sampai jatuh ke sumbu Z ya. Nah, posisinya gini. Oke. Oke. Nah, kira-kira gini ya. Oke. Saya kasih warna yang beda biar kelihatan ya. Hmm, Itu saya taruh di belakang biar nah nimpa. Oke. Nah, gitu ya. Itu sumbu. Jadi koordinatnya apa nih? Berarti vektor W-nya yang oranye itu ya, itu kita hitung ya dari sini satu 2 3 4 5 6. Ini 6 ya. Ini 6, Y-nya berapa? Y-nya 2 nih berarti ya. Kan jatuhnya di sini ya. Nah, Y-nya itu kotak yang di titik yang kedua ya. Nah, ini enggak kelihatan nggak saya tertimpa oleh gambar apa jajar kencangnya itu ya. Bisa ya bayangin ya. Jadi ini di sini ya, di sini titik Y-nya. Nah, berarti ya kira-kira koordinatnya 2 nih ya. Kan di garis yang kedua nih. Oke. Jadi Y-nya 2, terus Z-nya berapa? Z-nya juga 2 nih ya. Oke, 2. Siapa nih, ada yang gabung nih? Kan gabung langsung bisa ya? Oke. Nah, ini W-nya berarti elemennya apa? Koordinatnya apa? Berarti X-nya 6, Y-nya 2 tadi ya. Terus Z-nya juga 2 ya. Z-nya juga 2. Nah, oke, ini kita sudah punya dua vektor nih ya. Sekarang akan kita coba operasikan ya. Kalau operasi penjumlahan pengurangan kan kemarin sudah ya, mudah ya. Kita sudah misalnya V ditambah W gitu ya. Lagi pakai Excel udah ya masing-masing kemudian dijumlahkan ya. Yang elemen yang bersesuaian dijumlahkan gitu ya. Terus nah, yang bawahnya tinggal copy aja. Kalau pakai Excel cepet tidak. Nah ini hasilnya ya penjumlahan ya. Kalau pengurangan gimana? Ganti operatornya tinggal ya. V dikurang W atau dibalik juga boleh. Tinggal ini dikurang dengan itu berarti gitu ya. Elemen yang bersesuaian dikurangkan. Nah, tinggal copy barnya. Nah, selesai ya. Ya, cepet deh pakai Excel ya. Kamu kalau cerdas ini melo-melo juga buka Excel, ikuti yang saya lakukan. Jadi pas ujian mudah nanti. Ini kalau kamu nak nyari penjumlahan vektor yang lain tinggal ganti aja angkanya. Selesai. Jangan kalkulator lagi ya. Atau bikin codingnya lebih hebat lagi kamu ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh langsung ya. Sebelum kita lanjutkan ke operasi berikutnya. Hmm. Oh, ada yang nanya. Oh, ada yang nanya apa? Ada yang chatting. Wih, nggak usah chatting kayak dulu. Kalau chatting tuh ada pertanyaan apa? Jangan masing-masing ya. Ini saya rekam loh ya. Kamu saya rekam ini. Oke, sekarang bagaimana operasi perkalian? Kita lihat di modulnya ya. Di learning. Perkalian di dalam vektor itu ada dua ya. Ada dua operator. Bisa perkalian vektor. Ini ada dua. Bisa dengan operator cross ya. Yang kedua bisa dengan operator dot. Nah, beda. Simpulnya beda. Kalau cross pakai silang itu X, kalau dot pakai titik ya. Jadi V cross W beda dengan V dot W. Nah gitu ya. Nah kita coba yang satu dulu ya. Yang operator cross itu ini seperti yang ada di modul ya. Di modul nih kamu buka e-learning aja. Nah caranya seperti ini. Ya, ini seperti ini caranya ya.
Nah, saya kecilkan juga ini, nah biar kelihatan. Oke. Jadi misalnya kita mau ngitung apa V cross W. Nah, gitu ya. Rumusnya kayak gini. eh Elemen dari vektor V ini berarti ini V1, V2, V3 gitu ya. Nah, simbolnya ya. Kalau W, vektor W berarti elemen W1 ini ya. 6 ini ya. Ini W1, bawahnya W2, bawahnya lagi W3 gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana menentukan elemen hasil perkalian yang perlu kita ketahui bahwa kalau operator cross itu hasilnya vektor ya. Jadi vektor cross vektor itu hasilnya vektor. Nah, ini pahami dulu ya konsepnya. Kalau dot nanti beda ya. Kalau operatornya dot vektor ketemunya skalar nah, gitu ya. Yang V2 ini caranya rumusnya ya. V2 kali V3. V2 itu berarti ini. Kalau kita hitung dengan vektor saya ini V2 berarti ini. Nah, gitu ya. Dikalikan dengan rumusnya ada di e-learning ya. Jadi saya nggak usah nulis lagi ya. Rumusnya di Excel ini ya. Kamu baca aja di e-learning. V2 kalikan W3. W3 ini. Nah, itu terus dikurangi dengan V3. V3 yang paling bawah berarti dikalikan dengan W2. Oke, ketemu elemen pertama ya. Ini elemen pertama. Kamu nanti nyoba pakai vektor yang ada di e-learning boleh ya. Saya pakai vektor yang beda tuh biar kamu tahu lah ya. Oke, sekarang elemen yang kedua V3 kali W1. V3 ini ya dikalikan dengan W1 elemen vektor W yang pertama gitu maksudnya ya. Dikurangi dengan V1 dikalikan dengan W3. Nah, gini ya. Oke, ketemu elemen yang ketiga. Kalau ini nggak bisa di-copy ya, karena rumusnya beda-beda ya. Tidak seperti penjumlahan pengurangan tadi ya. Sekali ketemu satu elemen, yang lainnya copy beres ya. Ini nggak bisa karena rumusnya beda-beda ya. V1, nah ini elemen ketiga ya, V1 dikalikan dengan W2. Kamu sampai buka e-learning juga ya, biar biar tahu materinya ya. Rumusnya ada di e-learning ya. Terus dikurangi dengan V2 dikalikan dengan W1. Oh sorry, W1 ya. Nah, oke. Enter. Nah, selesai Pak. Inilah vektor hasil perkalian dengan operator cross ya. Vektor V dikalikan vektor W atau V cross W. Ini kalau anak mau V-nya besar sih. Kita ulang ya. V cross W. Nah, gitu ya. Nah, hasilnya kayak ini. Ini vektornya ya. Nah, supaya enak saya kasih warna lah ya. Ini vektornya kuning. Ini kuning ada. Kalau di jumlah hasilnya ini ada. Biar kamu enak ngeliatnya ya. Di jumlah hasil ini dikurangi hasil ini ada. Oke, kalau dikalikan hasilnya ini. Nah, kalikan dengan operator cross ya. Nah, nah, ya. Rumusnya ada di e-learning ya. Nah, kalau operator dot gimana? Kalau operator dot, saya tulis rumusnya dulu sih. Nah, saya tulis di bawah ini bagaimana kalau mengalihkan vektor dengan operator dot itu titik artinya. Jadi V dot W, nah gitu ya. Itu kalau apa mencari nilainya ya, karena ini hasilnya skalar ya. Itu caranya mudah ya, tinggal masing-masing elemen yang bersesuaian itu dikalikan atau dijumlah di total itu ya. Jadi kalau V dot W berarti ya V1 kalikan dengan W1 gitu ya. Terus ditambah dengan V2 kalikan W2 gitu ya. Tambah lagi dengan V3 kali W3. Jadi lebih mudah nih rumusnya. Nah gini ya. Rumusnya ini ya. Saya nulis rumusnya dulu. Baru kalau kita hitung sekarang coba. Pakai Excel mudah ya. Otomatis hasilnya skalar ini. Kalau kita hitung. Jadi V dot W kalau kita hitung sekarang sama dengan kita hitung ya. Apa V1 nah, V1 ini tidak dikalikan dengan W1 ditambah dengan V2
dikalikan dengan W2 ditambah dengan V3 kalikan dengan W3. Nah, gitu ya. Jadi ketemunya satu angka. Jadi ini skalar ketemunya, ya. Itu bedanya operator eh, cross dengan operator dot ya. Nah, sambil mengingat-ingat lagi, kalau yang ditanyakan harga vektornya, kamu masih ingat nggak? Berapa harga vektor V misalnya? Harga vektor itu artinya panjangnya ya, panjang vektornya, ya. Ada yang tahu? Berapa vektor V harganya? Cara ngitungnya dulu apa rumusnya kemarin? Berapa harga vektor V? Coba ngomong coba. Chatting, chatting. Chatting atau ngomong boleh coba. Yang malu ngomong chatting gitu. Kalau nggak ada yang ngomong berarti nggak ada nilai plus ya. Oh, nah itulah ya mahasiswa Indonesia. Suruh ngomong nggak berani kami. Harga vektor V rumusnya apa kemarin? Sudah nih di pertemuan sebelumnya ya. Apa rumusnya? Ada yang tahu? Harga vektor V itu artinya panjang vektor V. Nah, udah dibahas kemarin nih. Oke. Oke, Pitagoras ada yang tahu mana Pitagoras, Pak? Rumus Pitagoras ada yang tahu? Rumusnya apa coba? Misalnya ini, nah ini yang kelihatannya vektor V-nya ya. Ya, kamu diam kalau kamu. Seperti saya kuliah dengan makhluk halus nih, mau bicara kamu ya. Bahaya kamu diem terus ya. Ditanya kok diem ya. Kamu ditanya mak bapak kau diem bahaya loh ya. Kalau ditanya misalnya galak kau dikawinkan kau diem dianggapnya galak kok. Kawin kau kayak gue. Square root akar dari elemennya ya. Elemennya dikuadratkan ya. Jadi V1 kuadrat. Ini dah. Satu sini ya kuadrat ya. Ini artinya kuadrat ya. Ditambah V2 kuadratkan. Nah itu ya. Ditambah V3 elemennya artinya ya. Elemen pertama itu V1, V2 nanti. Tahu lah ya. Ini kan saya susah nulis pakai kuadrat kalau di Excel ya. Nah gini kan rumusnya. Ya. Jadi kalau mau dihitung harga vektor V sama dengan apa? Sudah tinggal kalau pakai Excel mudah. Hapus saja. Akar ya square root SQRT kalau akar itu di Excel ya. Ini dengan ini kuadratkan ya. Tambah ini dikuadratkan nanti dikalikan dengan dirinya sendiri ya. Ditambah dengan ini kali atau pakai ini juga bisa. Nah, gini bisa. Ini operator apa, pangkat ini di dalam Excel. Kita coba ya. Nah, benar kan keluar kan? Jadi caping ini operator pangkat ya kalau di Excel ya. Oke. Berarti kalau kita suruh menghitung apa panjang vektor W juga mudah ya. Tidak. Jadi panjang vektor W. Nah, kenapa saya jelasin ini? Karena ada hubungan antara operator dot ini dengan harga vektor ini. Kita bisa mengetahui sudut antara dua vektor ya. Nah, nanti kita coba ya. Apa gunanya kita menghitung panjang vektor dan operator dot vektor ya? Karena kita bisa gunakan untuk menghitung sudut antara dua vektor ya. Nah, nanti kita coba bagaimana menghitung sudut antara dua vektor. Oh, ini belum diakar ya. Ketikkan dulu SQRT. Nah, enter. Nah, ini panjangnya ya. Ini panjang vektor V, ini panjang vektor W ya. Kenapa kita perlu mengulang lagi ini? Kemarin sudah kita coba kan menghitung panjangnya. Karena ada rumus seperti ini ya. Ada rumus seperti ini. Untuk operator dot, saya coba pakai rumus ya, formula bisa nggak? Insert formula dan insert simbol. Ini dia ada equation ya. Ada rumus seperti ini. Jadi vektor V dikalikan dengan operator vektor W, operator dot ya. V dot W itu sama dengan panjang vektor V dikalikan dengan panjang vektor W. Nah, gitu ya.
dikalikan dengan cos sudut ya. Misalnya sudutnya alfa ya. A gitu ya. A ini adalah sudut antara vektor V dan W gitu. Nah, ini hubungannya. Nah, ini rumusnya silakan dicatat ya. Gak tahu keluar di ujian nih. Saya nggak bisa besar. Saya besarin fontnya aja kali ya. Fontnya besar kan. Bisa. Bisa ya. Kurang lebar. Nah, ini rumusnya ya. Nah, catat baik-baik ini. Jadi, artinya bahwa kalau kita bisa menghitung perkalian dot antara dua vektor, terus bisa menghitung panjang masing-masing vektornya ya, harga masing-masing vektornya, maka kita bisa menghitung sudut antara dua vektor. Jadi pada contoh ini V dan W berarti sudut antara vektor biru dan vektor orange ini. Kita hitung sudutnya berapa? Oh, bisa. Ini kan dengan aljabar yang biasa ya, artinya kosinus sebuah sudut. Nah, ini ya. Nah, kalau mau ngitung sudutnya ya, kosinus A itu sama dengan V dot W, nah, gini ya. Ini dibagi dengan harga vektor V dikalikan harga vektor W gitu ya. Nah, saya copy ini. Nah, ini rumusnya. Ya, dah. Nanti dah. Mudah-mudahan enggak pusing ya. Kalau pusing ya habis habis minum habis kuliah pola minum kopi we. Nah, ini ya. Nah, ini perlunya kita mengetahui operasi dot pada vektor ya. Karena kita bisa menghitung sudut antara dua vektor. Jadi di soal nanti bisa aja diketahui diketahui apa elemen vektornya atau suruh ngitung berapa sudut antara vektor V dan V gitu ya. Coba pada contoh ini kita hitung coba sudutnya berapa ya? Kan panjang vektornya sudah kita hitung ya. V-nya 5, panjangnya W-nya 7 ya. Nilai dotnya ketemu 24 kan ya. Berarti eh nah tinggal 10 menit lagi nih kita kuliah. Karena saya pakai yang gratis ya. Cos sudut antara V dan W misalnya sudutnya A ya. Artinya nilainya berapa nih? Nah, sudah tinggal apa kita dikurangin ya harga nilai dotnya ini berarti ini ya, sama dengan ini ya, ini dibagi dengan ini kali kali dengan itu nah gitu sudah selesai ya. Ini nilai nilai kosinusnya ya sudutnya sendiri berapa nah, pakai arcus cos ya ar nah, coba misalnya yang ditanya berapa nilai A-nya deh sudut A-nya itu berapa derajat kalau kamu kan sudut pakai derajat ya. Ya tinggal pakai Arcos. Arcus bisa nggak? Arcos. Oh, pakai A nih, Arcos nih. A, Arcos. Ah, gitu ya. Artinya Arcus cos. Arcus cos, Arcus cos itu inversinya dari cos ya. Nah, ini maksudnya. Kenapa Z19? Oh, V dibagi W, benar nggak? Kok nilainya sesuai kebiasaan ya? Nilai kosinus Arcus cos. Bisa lah sebenarnya. Dibaca sama ini sama dengan atau arcus. Ya, karena dia cos, ini cos rumus ini. Eh cos, benar ini. Apa cos ah? Sudut nih, number kan? Number ya. Enter. Oh ini, nah sudutnya 4 derajat ya. Nah, gitu ya. 4 koma sekian lah. Ya, ini cara mengetahui sudut antara dua vektor kalau diketahui elemennya ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita lihat di e-learning. Nah, mungkin ada tugas-tugasnya. Kita lihat ya, saya pandu nih cara ngerjain tugasnya ya. Nah, ada materi juga, nggak banyak indah materinya. Kamu sambil chatting dengan AI boleh ya, kalau pengen lebih tahu jauh bagaimana operasi vektor ya. Ini juga ada video-video boleh tonton. Nah, tugasnya ini ya. Oh, sebelum tugasnya forum dulu ya, biar kita seru ya. Di forumnya, oh forumnya belum saya kasih tag ya. Coba saya kasih instruksinya dulu ya di forumnya ya. Biar kamu ada aktivitas ya.
biar ada jejak digitalnya dah. Kamu kuliahnya itu aktif dah. Forumnya gini forumnya. Coba hitung sudut antara dua vektor berikut. Nah, saya kasih dua vektor ya. Misalnya vektornya vektor A itu nilainya nah ini saya susahkan nulisnya ke bawah. Saya nulisnya ke samping nggak apa-apa ya. Nah, nilainya misalnya ini 2, ini 1, ini -5 gitu ya. Nah, gitu ya. Ini dimensi 3 juga boleh nulisnya ke samping boleh juga sih. Nah, ini artinya A1-nya 2, A2-nya 1, A3-nya -5 gitu ya, tahu lah ya. Terus vektor B-nya berapa kok? Misalnya -1 kan soal tugas ya. Bebas yang bikinnya ya. Ini apa 4 misalnya. Nah, hitunglah sudut antara dua vektor ini. Oke, saya tampilkan di tugas ya. Ini, bukan tugas sih, ini latihan aja ya. Latihan aja. Kalau kamu aktif di forum ya berarti kamu centang nanti ya. Berarti absen ya. Aktif kuliahnya ada buktinya, ada jejak digitalnya kuliah itu aktif itu ya. Hmm. Oke, coba siapa ya? Masih ada waktu? Zoom-nya mungkin ya. Ya pakai Excel cepet ini langsung ya. Tinggal ketik yang saya bikin tadi kan. Ini ya, ini ada rumusnya. Rumusnya ini sampai kosinusnya boleh, sampai nilai kosinusnya. Kalau mau sampai arkesnya kayak gini rumusnya ya. Cari kosinusnya dulu, kosinus sudutnya ketemu, dicari arkes cosnya ya. Jadi kalau cos A ini kan kalau ini nilainya tuh apa bilangan real ya. Sedangkan kalau kita biasanya nyebut sudut itu kan derajat satuannya ya. Nah, kalau dari angka angka bilangan real menjadi sudut eh, satuan sudut ya itu namanya arcus cos ya. Arcus cos itu pakai Excel mudah gitu. Di kalkulator juga ada ya. Kalkulator boleh. Oke, kalau ada pertanyaan boleh sambil saya tunggu kamu ngerjain apa? Ini saya putus ya, share screen-nya ya. Saya putus share screen-nya. Sekarang nyalakan nyalakan kamera. Saya mau screenshot absen ya. Yang kameranya tidak muncul tidak absen. Ajulah saya screenshot ini cuma 2 halaman nih. Cuma untuk saya screenshot aja. Biar ketahuan ya, yang sambil tiduran di kasur ya. Jam segini masih tidur kan biasanya kan. Oh ini backgroundnya Bina Dharma, nah, keren ya. Hidupi kamera. Saya mau screenshot untuk absen nih. Yang tidak muncul di kamera berarti tidak absen nih. Mudah ya. Nah ini ada yang wongnya nggak ada nih. Wongnya kemana nih? Nah, pastikan orangnya muncul ya. Gina Salsabil. Yang wongnya nggak ada tuh berarti tinggal pergi nih. Yang kuliah HP-nya, weh, wongnya nggak kuliah. Nyalakan kamera, saya mau screenshot. Di halaman 1 masih berapa nih? Satu, dua, masih 3 ya. Cindy, emailnya, Monik. Hidupin kameranya. Saya mau foto. Kau belum mandi juga nggak tahu aku ya. Nah, oke siap ya. Halaman 1 siap. Screenshot. Absensi halaman 1 ya. Tunggu saya pastekan dulu di Word saya ya. Ntar ya. Tunggu ya. Halaman 2 nya belum ya. Tunggu ya. Oke, ini halaman 1. Terus sekarang halaman 2-nya tambah banyak. Kayak masih bertambah kayak masih kami. Nah, oke halaman 2 tuh Gina, Angel, Stephen belum buka kamera ya. Tidak muncul mukanya, tidak absen nih. Sudah, tidak muncul. Michael, Agam, Seva, buka kameranya. 1, 2, 3. Oke. Nah, cukup sudah absen. Matilah kameranya. Mau tidur lagi kamu ya. Enak nian hidup kamu jam segini masih tidur ya. Nah, lanjut kalau ada pertanyaan boleh ya. Nah, saya cek lagi sekarang forumnya ya. Siapa yang sudah aktif di forum lagi?
Siapa yang sudah tag di forum? Oke, saya stop recordnya ya, biar nggak kepanjangan ya.